Angkat tangannya, siap. Mandiri apa nih? Satu kata aja, satu kata. Satu kata aja, luar biasa ya. Siap. 1, 2, 3, mandiri. Luar biasa. 2 tempenya buat tetapi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ekonomi, budaya, lingkungan, dan juga keluarga. Terus solusinya di sini melakukan survei melalui guru BK mengenai kondisi keluarga dan juga lingkungan sekolah itu sendiri, dan melakukan pendekatan parenting dengan orang tua. Terus yang selanjutnya adalah pengaruh penggunaan gadget seperti games ataupun media sosial yang tadi kelompok 1 dan kelompok sampai dengan kelompok 4, 3 dan 4 sudah mempresentasikannya. Itu hampir sama hambatannya seperti itu, dan solusinya adalah membuat kesepakatan penggunaan gadget. Terus kita mengadakan kegiatan literasi digital supaya mengurangi games dan lain-lain, bahwa gadget ini merupakan banyak manfaatnya daripada membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Terus dari guru itu ada 3 dari kelompok kami, kurangnya pelatihan pendidikan karakter. Nah, hari ini kita sudah pelatihan, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Terus selanjutnya banyaknya administrasi yang harus dibuat. Jadi memang jadi guru waktunya sangat sempit, sangat sedikit, sehingga administrasi ini menjadi salah satu faktor kendala kita untuk bisa selalu memberikan kesempatan diskusi kepada peserta didik. Dan juga terakhir, waktu dan SDM yang terbatas. Contohnya misalkan tadi di administrasi itu bisa masuk waktu, dan SDM, sumber daya manusia, yang memang mungkin kita kurang pelatihan, sehingga para peserta didik kita kurang pengalaman juga di luar, sehingga kita kurang terjamah juga peserta didik kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun karakter peserta didik. Dan solusinya adalah mengikuti pelatihan pendidikan karakter, ya, baik guru ataupun muridnya, sehingga kita semuanya nih sudah masuk, ya, termasuk kepala sekolahnya juga. Jadi semuanya sudah satu kesatuan menyeluruh bahwa sekolah tersebut sudah dilatih, dan hasilnya nanti outputnya bisa menjadi sekolah yang berkarakter. Terus yang kedua, mengurangi beban guru sebagai administrasi. Jadi tadi mungkin lebih dipersingkat administrasinya gitu, karena memang banyak administrasi yang harus ada laporan, jadi pembina ekskul, pembina OSIS, dan juga bahkan ada laporan-laporan yang terkait dengan administrasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan lembaga. Kita bisa memanggil narasumber-narasumber ke sekolah-sekolah supaya ada inovasi baru dari murid itu sendiri ataupun dari gurunya. Jadi nggak cuma dari kita, satu sumber dari kita bisa memberikan bahwa banyak pakar-pakar yang memang sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Mungkin itu aja, singkat padat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Mulo. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita ulangi lagi ide kita karena kita. Oke, mohon izin narasumber dan teman-teman semua. Ini kelompok Mandiri mau menyampaikan idenya. Kelompok Mandiri. Kelompok Mandiri. Oke, nanti. Ya, jadi kami dari kelompok, nama anggota Mulo Sitorus, saya sendiri. Nah, kemudian yang kedua Jeffrey Dwi Cahyono. Oke, yang ketiga Ibu Warda. Baik. Yang keempat Ibu Suwarsi. Baik. Yang kelima Ibu Bahriatus Syadah. Yang keenam Ibu Siti Sarah. Yang ketujuh Ibu Fitri Mutia. Nah, ini juru tulis kami, tulisannya bagus sekali. Nah,
saya ke bagian yang nomor 1 ya. Nah, mohon izin. Jadi nanti selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya yang pintar-pintar nih, ibu-ibu. Nomor 1 sesuai dengan pertanyaan tadi, peran guru dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah. Nah, yang pertama, guru itu harus bisa menjadi teladan moral dan etika. Nah, jadi kita tadi patokannya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, teladan moral dan etika. Yang kedua, fasilitator. Dalam hal ini kita fasilitator yang baik, bisa membimbing dan mengarahkan. Seorang guru itu ya digugu dan ditiru. Nah, fasilitator membimbing dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Baik itu dari segi ucapan anak-anak atau siswa, baik itu dari segi berpakaian, penampilan, sepatu dan rambut, ya, dan juga termasuk kerudung murid-murid kita. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, pembelajaran yang positif, lingkungan pembelajaran yang positif, ya benar-benar aman lah, nyaman di ruangan itu aman, nyaman, bersih, tidak ada, kalau ada kipas angin atau AC di situ tidak ada yang berisik. Jadi ya tidak ada yang mengganggu suara-suara di situ, dan anak-anak juga tertib. Kita buat dulu suasana anak-anak itu aman dan tertib. Kemudian kita sebagai motivator menumbuhkan minat belajar untuk anak-anak. Kita beri dulu semangat. Jangan langsung, ayo anak-anak buka buku pakai halaman sekian. Jangan langsung begitu. Anaknya langsung tidur nanti. Jadi kita motivasi dulu. Kita beri contoh-contoh orang-orang yang berhasil dari sekolah kita itu. Kalau kita seperti saya SMP dari SMP 110, sering saya contohkan siswa-siswa alumni yang sudah berhasil dari sekolah saya. Akhirnya anak-anak yang saya ajarin itu, ya saya bimbing itu, ya betul-betul mereka termotivasi. Nah, itu dulu dari saya. Silakan dilanjutkan dan diperdalam teman saya. Iya. Oh, ya, kami lanjutkan yang untuk yang nomor 2, yang perlu dilakukan oleh guru sepertinya dari kelompok yang lainnya, mulai dari yang kreatif, gotong royong sampai benalar kritis, itu udah mencakup semuanya ya. Makanya kami hanya tinggal merangkum aja dari semua kegiatan yang dikatakan dari kelompok-kelompok sebelumnya, kita bikin suatu kegiatan. Kalau kami lebih cenderung membentuknya suatu kegiatan, yaitu berupa sosialisasi tentang pendidikan karakter terhadap anak-anak. Bisa saja pada saat MPLS, pada saat LDKO atau dalam pembiasaan. Yang keduanya, kita selain sosialisasi, mungkin tadi kita adakan pelatihan karakter buat peserta didik. Tidak hanya peserta didik yang tadi yang untuk anak OSIS, tapi juga untuk peserta didik mungkin yang kita kategorikan sebagai anak-anak yang istimewa. Istimewa dalam hal ini misalnya berupa tingkah lakunya, entah dia mungkin yang kurang sering nggak masuk, atau yang mungkin menjadi kelompok paling istimewa di kelasnya masing-masing. Kita ambil, nanti kita jadikan dia peserta dalam pelatihan karakter. Yang berikutnya adalah yang tadi, karena kita sebagai menumbuhkan menjadi teladan, maka biasanya kita tumbuhkannya dalam saat pembiasaan menumbuhkan budaya positif. Yang seperti yang katakan kemarin, budaya positifnya apa aja? Pembiasaan yang tadi sudah dilakukan, sholat duha, pembacaan yasin, kita menikah anak-anak pada saat salaman. Di situ kan kita ngelihat ya seragam yang digunakan, segala macamnya kita lakukan pada saat pembiasaan. Mungkin ada satu kalimat, ada orang tua yang mengatakan, udah pembiasaan, udah ngaji, udah dilatih, kok anaknya masih gitu-gitu ya? Kok bully masih ada ya? Tapi ada satu orang pengawas kami mengatakan, saat ini mungkin belum ada yang terlihat, setahun, 2 tahun belum ada. Tapi kita harapkan dari pembiasaan yang positif yang kita lakukan adalah ke depannya. Entah 3 tahun, entah 5 tahun ke depan, mungkin mereka akan tumbuh rasa seperti itu yang kita inginkan. Jadi tadi, apa sih yang bikin kita bahagia guru? 3-6 tahun lagi itulah yang akan kita lihat. Apakah anak-anak kita benar-benar menjadi yang. Dan untuk selanjutnya pada teman kami. Kami dari kelompok bernalar kritis, inilah yel-yel kami. 3, 2, 1. Kelompok 4 bernalar kritis. Yes, yes, yes. Semangat. Sekali lagi. Oke.
2, 3. Kelompok 4 bernalar kritis. Yes, yes, yes. Semangat! Luar biasa. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok bernalar kritis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Ini dari Majelis Taklim mana nih? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya dari Surabaya, buah jambu dari Pasar Minggu, buah kelengkeng dari Cengkareng. Itulah nama buah-buahnya. Terima kasih. Ternyata Bapak ini hanya pantun ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Oke, mungkin nomor 1 saya akan berusaha jawab ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, nama kelompok kami adalah Pak Ahmad S dari SMP 16. Saya sendiri dari SMP 104. Ibu Utari Tri Winduwati ya dari SMP 11 Ibu. Pak Wahyu, Bu Wahyu. Maaf ya Bu. Ibu Wahyu, ibu kita yang cantik ini Ibu Wahyu dari SMP 166. Kemudian Ibu Sutrisni dari SMP 239, dekat ya Bu Condet. Pak Winarto dari SMP 242, tetangga kita ya Pak. Oke. Dan Ibu Fatimah Sahro dari SMP 254 itu dari anggota kelompok kami. Oke, saya berusaha menjawab. Kelompok kami hasil diskusi kelompok dari nomor 1. Apa peran Bapak Ibu dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah? Nah, peran kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah dalam rangka implementasi pendidikan karakter di sekolah adalah yang pertama sebagai teman, tapi bukan teman dekat ya Bu. Ya, jangan sampai kejadian seperti di Gorontalo. Sangat itu Ibu. Ya, itu tidak boleh. TTM itu tidak boleh. Teman artinya kita bisa menempatkan diri sebagai bapak atau ibu guru kepada siswa kita sendiri. Ya, mungkin siswa kita ada yang curhat boleh. Tapi kita sebagai teman, bukan sebagai yang lain, ya. Yang kedua adalah sebagai motivator, luar biasa. Kita semua ini adalah motivator, sekaligus fasilitator, ya. Di dalam peran pembelajaran penting sekali, apalagi di dalam pembinaan karakter. Kita bicara sekarang adalah pembinaan karakter, pembentukan karakter. Maka kita sebagai guru, sebagai motivator, memberikan motivasi kepada peserta didik, bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter. Kemarin kita sudah 2 hari, bukan 2 hari ya, hampir 4 hari ya, dijeli oleh ilmu-ilmu. Ternyata saya sendiri menyadari, oh sebagai seorang guru, seringkali saya tidak bersikap seperti yang Bapak Ibu narasumber katakan. Ya, mungkin karena terbawa emosi, jam mengajar banyak, 30 jam Pak IPA Pak. 4 lagi Pak. Aduh Pak, panas bener Pak, nggak ada kipas AC, kipas angin. Ya, itu kadang-kadang seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berkenan buat siswa. Ya, dari 4 hari ini saya kembali, oh ternyata saya sudah melakukan yang sebenarnya tidak boleh sebagai seorang guru. Terima kasih ya Pak untuk para narasumber kami. Kemudian sebagai kreator, kita harus berkreasi. Mungkin Bapak Ibu guru ini zaman milenial, artinya kelahiran tahun 2000 ya kan? 90-an. Saya kelahiran tahun itu ya Bu. Tapi kita harus berkreasi. Tadi Ibu katakan bahwa di atas 50 katanya yang tadi siapa yang ngomong tuh? IT-nya katanya agak sedikit. Saya agak tersinggung Pak. Kenapa? Karena saya sendiri menyadari bahwa kita tetap belajar untuk mereka, ya kan, untuk mencapai seperti ya bapak-bapak ibu yang sekarang masih muda-muda gitu loh. Jadi kita berkreasi kepada siswa, ya.
Kemudian sebagai inspirator, banyak inspirasi ya, tokoh-tokoh terkenal yang menjadikan panutan buat peserta didik banyak sekali, atau kita sendiri sebagai inspirator buat peserta didik. Dan yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir, ini sebagai yang pertama menurut saya, kita pribadi sebagai guru itu harus menjadi teladan. Itu yang paling penting. Seperti pepatah Ki Hajar Dewantara, Ngarso Suntoto. Jadi kita menjadi teladan buat peserta didik kita. Oke, memberikan contoh buat peserta didik kita. Itu untuk nomor 2. Nomor 3 mungkin di nomor 1. Nomor 2 Bapak ya, Pak. Terima kasih. Hal apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan terkait dengan peran tersebut? Sebagai teman, kita siap mendengarkan dan memberikan solusi. Jadi sebagai guru, kita yang sebagai teman itu tadi seperti sudah disampaikan, teman dalam arti yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi siap mendengarkan. Kita dengarkan dulu apa keluhannya, dan nanti kita ini kan baru kita dengan solusinya. Kemudian sebagai motivator, artinya siap memberikan semangat, dorongan semangat. Kemudian sebagai kreator itu adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi kita sedapat mungkin harus berusaha berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus bisa berpikir juga seperti anak-anak, jangan seperti orang tua. Nah, kemudian inspirator, kita harus bisa memberikan contoh prestasi yang kita capai. Misalnya kan, jadi kita juga harus berprestasi, dan diharapkan dengan kita sebagai guru itu punya prestasi, anak murid juga terinspirasi untuk bisa berprestasi juga. Makanya kalau ada siswa yang berprestasi itu juga diumumkan dalam kegiatan pembiasaan. Nah, kemudian nanti diharapkan bisa memicu atau menginspirasi siswa lain untuk berprestasi juga. Nah, kemudian yang sebagai teladan, jadi kita dalam keseharian harus menunjukkan sikap, perbuatan juga yang mencerminkan nilai positif. Nah, itu yang nomor 2. Silakan nomor 3 diterusin. Ya, nomor 3, faktor apa saja yang menjadi pendukung Bapak atau Ibu? Yang pertama, karakter yang positif. Jadi dari diri kita dulu harus memiliki karakter yang positif. Dan salah satunya sabar, semangat, ikhlas, budaya positif di sekolah. Jadi faktor pendukungnya juga adanya budaya positif di sekolah, terus ada dukungan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah, serta fasilitas dan program sekolah yang biasanya setiap tahunnya dirapatkan atau dirumuskan bersama-sama warga sekolah. Oke, yang keempat, Oke, dilanjut ya. Jadi faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan? Yang pertama adalah karakter siswa. Di tiap-tiap sekolah itu karakter siswa berbeda-beda. Kadang tergantung wilayah. Seperti yang kita bilang, zonasi itu mempengaruhi semuanya. Jadi yang dulu, maaf kata, yang dulu mungkin sekolah itu favorit, setelah menjadi zonasi nggak ada favorit, sama rata ya, sehingga tidak ada perbedaan apapun, sehingga sama. KJP 21 kelas 20 ya 20 semuanya, sehingga dalam hal membentuk siswa-siswi kita, karakter siswa-siswi kita akhirnya menjadi sama. Kemudian lingkungan sekitar dan keluarga. Lingkungan sekitar itu mempengaruhi sekali, apalagi kalau keluarga. Maaf kata, kadang-kadang anak didik atau peserta didik kita keluarganya mungkin agak kurang ya, mungkin dari segi pekerjaan, mungkin dari segi kerjaan orang tuanya, sehingga karakter juga terbentuk dari itu. Kadang minder, kadang malu, sehingga atau takut dikatain temennya yang cungkring lah, yang hitam lah, yang mungkin pas pada makanan bawaannya cuma nasi doang dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi sekali. Kemudian yang tadi lanjut keadaan ekonomi sama ya. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Mungkin hampir ya, anak-anak didik kita tidak terlepas dari gadget.
Kadang kita merasa terlalu emosi, apalagi kalau kelas kita banyak. Saya 39 jam, jadi luar biasa. Sehingga kalau saya seni budaya, jadi bukan nyanyi aja, saya marah-marah juga, nyanyi juga, nari juga. Sehingga luar biasa, jadi dari Senin sampai Kamis, karena Jumatnya kita P5, sehingga P5 juga ngajar. Kalau pas saya koordinator, tahun kemarin saya koordinator sehingga tidak mengajar P5, tetapi tahun ini gantian, sehingga kita gantian, sehingga tahun ini tetap 6 jam di hari Jumat, jadi luar biasa. Sehingga pada saat mau minum, mau makan aja kita kadang-kadang, mohon maaf ya nak, 5 menit aja ibu ngopi, karena ibu nggak bisa tahan nggak ngopi. Jam 9, jam 10 harus ngopi pak saya pak. Dan itu kopi hitam saya tanpa gula. Lanjut. Dilanjut. Sebelum lanjut ya, siapa kita? Kelompok 4 bernalar kritis. Yes, yes, yes. Semangat. Pak, saya orangnya seru soalnya. Nanti kalau salah-salah suruh nyanyi, saya nyanyi ya Pak. Enggak Bu Pak, intermezzo aja. Oke. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Kami menerapkan yang pertama adalah budaya positif dengan terprogram dan berkelanjutan. Misalnya saja budaya positif yang saya terapkan, yang hari Senin misalnya kita upacara. Karena sudah upacara berarti kita tidak Indonesia Raya. Selasa kami literasi. Sesudah literasi tetap Indonesia Raya dan Pancasila. Hari Rabu apresiasi seni. Apresiasi seni itu kami menyampaikan anak-anak bergantian dari kelas per kelas tiap minggu untuk menampilkan kreasi kelasnya masing-masing. Ya, kemudian hari Kamis kami ngaji bersama. Hari Jumat sunnah, begitu. Selanjutnya mengikuti kerjasama dengan orang tua dan lingkungan. Kami sampaikan beberapa, misalnya ada kegiatan, kami sampaikan dulu kegiatan ulangan umum misalnya, atau kegiatan ujian, atau kegiatan yang harus disampaikan ke orang tua murid, kami sampaikan melalui komite. Sehingga dengan gerak cepat, maaf kata memang komite kami agak lumayan dalam hal kreatifnya, sehingga kami kalau sudah menyampaikan, Bu besok ulangan, udah siap. Ya, kemudian mengikuti pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Jadi yang seperti saat ini kita contohkan, kita menambah wawasan. Ya, meskipun kita ninggalin sekolah, senang-senang enggak sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi pada kita semuanya Bapak Ibu ya. Karena apa? Wawasan yang akan kita dapatkan kalau tidak dari luar sekolah kita tidak akan. Apalagi itu mungkin Bapak Ibu nanti juga kembali ke sekolahnya mungkin akan ditanya, dapat apa kamu? Ya kan? Dapat apa? Dapat duit enggak? Gitu. Intermezzo Pak. Jadi mungkin saja itu ya. Begitu dari kelompok bernara kritis. Mudah-mudahan yang kami sampaikan di sini mewakili semuanya, mewakili Bapak Ibu semuanya. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Daun salam, daun saja. Yang mengucap salam masuk surga. Daun salam, daun pepaya. Yang nggak jawab salam istrinya 3. Oke, kita ini ya apresiasi. 1, 2, 3. Kelompok bernara kritis. Terima kasih. Tim kreatif, Kaki berjalan. tim kreatif, Woi.
Oke, kami dari tim kreatif ingin mempresentasikan hasil. Pertama ada Ibu Nunung yang tulisannya bagus. Kemudian ada Ibu Kiki, Ibu Amalia, kemudian Pak Sabto, dan kemudian saya nomor 5 Pak Hairil, dan nomor 6 ada Ibu Mauren, dan yang terakhir ada Ibu Indri. Oke, untuk jawabannya akan dipresentasikan oleh Ibu Indri. Begitulah curangnya orang yang pegang mic duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu yang di sini, saya hanya akan membacakan hasil diskusi kita bertujuh bidadari plus bidadara gitu ya. Yang pertanyaannya adalah bagaimana peran kita sebagai guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, guru itu sebagai role model, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu sebelumnya, role model atau panutan gitu ya. Kemudian jadi kita harus bisa jadi contoh sebelum kita mendidik anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik dari kitanya dulu. Jangan kita jadi guru yang urakan, yang cuap-cuapnya nggak baik, tapi kita nyuruh anak kita berbuat baik. Ngaca dulu, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau bahasa saya agak-agak gitu ya. Soalnya saya biasa menyesuaikan ke siswa. Kalau siswa kita Gen Z, dia sukanya sama guru yang luas gitu ya. Jadi kalau bisa jangan kaku. Anak akan lebih suka sama guru beberapa siswa. Ada yang suka dengan guru yang bisa seperti teman mungkin begitu ya. Dikondisikan aja. Kemudian kita sebagai panutan, kemudian sebagai fasilitator, ya kita pasti akan memfasilitasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai karakter anak yang kita inginkan gitu ya. Kemudian sebagai motivator, kita memberikan motivasi kepada siswa. Misalnya ada siswa yang orangnya masih kurang jujur misalnya. Kadang kan anak paling gampang itu contohnya adalah masih suka kegoda untuk mencontek baik ulangan harian, mau ulangan PAS, ATS dan teman-temannya. Mereka pasti sedikit banyak ada aja yang lalu jawabannya apa ya? Mau nyamakan persepsi, menyamakan jawaban gitu ya. Dari awal kita biasakan untuk anak-anak silakan kerjakan sendiri-sendiri masing-masing. Kejujuran itu penting. Kejujuran itu akan membawa kesuksesan kepada kalian. Nggak apa-apa nilainya tidak seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang penting adalah kalian berusaha sesuai kemampuan kalian. Kalau kita udah biasain begitu, anak-anak nggak akan yang berusaha untuk mendapatkan nilai sempurna, tapi mereka akan berusaha belajar sesuai yang mengerjakan sesuai kemampuan mereka. Dari situ kita jadi tahu, oh sebenarnya sudah tercapai belum sih yang kita mau? Udah tercapai belum sih yang kita sampaikan kepada anak-anak? Kalau materi sudah tercapai apa belum nih tujuan pembelajarannya? Kalau anaknya kita biarin tidak jujur, nilainya bagus semua nih 100, wah kita merasa sudah tercapai tujuan. Padahal nyatanya tidak. Karena untuk mencapai bisa dengan cara apapun. Contohnya tadi dari slide PowerPoint yang udah disampaikan oleh Pak Andre. Pak Andre, itu ada tulisannya ya, ada nilai moral dan ada nilai satu lagi apa Pak? Maaf. Performance. Nah, Bapaknya apa? Berarti bikin PPT sendiri. Saya suka nih yang kayak gini. Kan ada ya yang main coba, maaf ya Bapak. Kalau nilai moral, dia berlaku baik. Tapi kalau dia perilakunya baik tapi tidak ada goals-nya, percuma kan gitu. Atau dia bisa mencapai goals, tapi dia bisa mencapai goals dengan cara apapun. Ada nggak anak kayak gitu? Ada. Demi mendapatkan hasil yang sempurna, berbagai cara dia lakukan supaya bisa dapat. Itu tercapai nggak pendidikan karakternya? Kan kita pengen anak siswa. Kita pengen anak atau siswa kita itu punya karakter yang bagus dan punya skill yang bagus gitu ya. Tapi jangan sampai dengan anak berpikir, oh ngejarnya cuma nilai nih, yang penting gue dapat nilai bagus, terus dia moralnya dikesampingkan. Jangan sampai itu terjadi gitu Bapak Ibu. Makanya bagus menurut saya adanya kurikulum merdeka ini yang menitik beratkan pada poin-poin karakter. Salah satunya kayak karakter P3.
mengotor profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi gitu kan. Itu sebenarnya udah ada dari kurikulum 2013, bahkan ada 18 kompetensi karakter yang perlu, bukan kompetensi ya, karakter yang perlu dicapai di KD 1.1 kalau nggak salah waktu itu, yang pada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, bla 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 bla, itu banyak banget. Ada 18 poinnya kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Next, kemudian sebagai inspirator, kita sebagai guru bisa menjadi inspirasi. Gue pengen besok kalau udah sukses pengen kayak ibu ini nih, Bu Sagala misalnya. Dia galak, tegas, tapi apa yang dia sampaikan benar, apa yang dia katakan itu jujur gitu. Memang jujur menyakitkan, tapi perlu disampaikan. Tinggal bagaimana cara menyampaikannya agar bisa diterima oleh semua orang. Begitu ya menurut saya Bapak Ibu. Kalau saya ada salahnya nanti silakan dikoreksi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai evaluator. Mirip sih jawabannya sama kelompoknya Pak Zul tadi. Evaluator ya berarti kita mau evaluasi hasil apa? Mau evaluasi serangkaian proses yang udah kita lakukan kepada siswa dan kepada diri kita sendiri juga. Kita juga tetap harus refleksi diri, kita juga harus bercermin dan kita lihat udah berhasil belum ya kita mengajari anak-anak supaya tercipta karakter-karakter yang hebat. Entah itu karakter mandiri, kreatif, gotong royong, apalagi karakternya Bapak Ibu mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu lagi, berkebinekaan global. Begitu ya Bapak Ibu. Next, kayaknya saya butuh nafas ya. Baik, saya kembalikan. Sekarang saya bagian yang kedua, jawaban yang kedua. Bapak Ibu masih fokus ya? Fokus. Oke, saya coba dulu ya. Tepuk 1, 2. Berarti nggak fokus ya. Oke, saya ulangi lagi. Tepuk 2, tepuk 1, 3. Oke, alhamdulillah udah fokus semua ya. Baik, saya akan menjawab yang kedua. Pertama, yang perlu dipersiapkan apa saja sih dalam implementasikan pendidikan karakter kita itu di sekolah? Yang pertama itu adalah karakter guru atau diri kita sendiri yang perlu disiapkan. Karena kalau kita nggak menyiapkan diri sendiri, maka anak-anak pun tidak akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan positif. Karena dengan lingkungan positif, maka anak-anak pun juga akan punya value yang positif. Gitu, jadi udah nggak ada tuh, kalau misalnya kita menciptakan lingkungan positif, sudah tidak ada tuh yang anak-anak yang overthinking, itu sudah mulai berkurang. Karena mereka jadi, sekolah itu menyenangkan ya, sekolah itu membuat saya jadi ingin ke sekolah gitu. Jadi saya ingin belajar, saya ingin melakukan segalanya di sekolah. Karena kan kemarin kita kan sempat menulis ya di sini kekurangan dan kelebihan apa sih, kenapa sih yang bikin kita malas dan apa yang bikin kita senang ke sekolah. Nah, salah satunya adalah lingkungan sekolah yang positif. Selanjutnya yang ketiga, menyisipkan nilai moral dalam pembelajaran. Tentunya kita akan selalu menyisipkan nilai-nilai moral yang baik ke dalam setiap pembelajaran yang disampaikan. Betul kan Bapak Ibu? Ya, sudah dilakukan semua ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keempat, membuat rancangan pendidikan karakter sesuai dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Jadi membuat rancangan pendidikan karakter yang sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan sama Bu Indri, semua karakter yang sudah di 6 dimensi ya, 6 dimensi yang sudah diberikan itu harus masuk ke dalam rancangan pendidikan, rancangan kita di dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Seperti kita saat ini sedang mengikuti diklat, itu adalah salah satu usaha kita untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga itu hambatan dan solusi. Hambatannya apa saja sih yang dirasa oleh kita itu? Yang pertama adalah sama seperti yang lain, mungkin latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, mulai dari lingkungannya, lingkungan di rumah, di
terus udah gitu persepsinya mereka bagaimana. Nah, terus solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi seperti yang hari pertama sudah disampaikan oleh Pak Zul ya, Pak Zikrullah ya kalau nggak salah ya. Ya, itu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Mungkin memang ada sebagian yang fasilitasnya sudah memadai di sekolah, ada juga sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yaitu adalah mengalokasikan dana khusus untuk program pendidikan karakter. Gitu. Jadi perlu ada alokasi dana khusus supaya kita juga semangat dalam menjalankan program pendidikan karakter. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya kerjasama antar warga sekolah. Bisa jadi kerjasama antara guru dan siswa, kerjasama antara guru dan guru gitu. Nah, yang mungkin kita pernah rasakan di sekolah, dan solusinya adalah meningkatkan komunikasi, karena komunikasi itu yang paling penting. Kemudian komitmen dan konsisten dalam segala hal. Jadi kita perlu komitmen juga dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila dan juga pendidikan karakter, dan juga konsisten dalam menjalankan pendidikan karakter tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu adalah sosial media, yang seperti kita rasakan sekarang dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya sosial media, maka anak-anak di peserta didik yang kita ajarkan itu mudah sekali mengakses informasi. Bahkan kita pun juga sangat mudah mengakses informasi. Kayak misalnya ada pertanyaan atau apa, kita langsung cek di Mbak Gemini ya kan, atau di Om Google. Ya lanjut, terus udah gitu bisa juga kita anak-anak dengan memposting, dengan mendapatkan informasi-informasi baru dari sosial medianya mereka. Lalu solusinya apa sih dari sosial media itu? Ialah pemantauan dan edukasi agar bijak bersosmed dari guru dan orang tua. Jadi guru juga tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada peserta didik, dan juga kita perlu kerjasama dengan orang tua, karena kalau kita sendiri nggak mungkin ya Bapak Ibu bisa terlaksana. Sedangkan kita perlu kerjasama dengan orang tua di rumah agar mereka juga terpantau bagaimana mereka dalam bersosmed. Begitu, cukup sekian dari kelompok 3. Kelompok kreatif. Jika ada yang ingin, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Itu aja ulangin lagi. Apa? Ulangin lagi ya. Oh, ada yang mau bertanya. Pak Pandu, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok gotong royong tadi ingin bertanya sedikit. Tadi disampaikan di situ sekarang ini siswa-siswanya itu generasi alpha, generasi Z. Ya, jadi suka dengan guru yang ya bahasanya itu agak santai, tren dengan era sekarang gitu ya. Suka buat TikTok dan lain-lain sebagainya gitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, itu kreatif terdiri dari huruf K, R, E, A, T, I, dan F. K-nya itu apa? Gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Artikel dari kata kreatif. Iya. Jadi pertanyaannya sebetulnya lebih ke nggak perlu dijawab. Walaupun pertanyaannya nggak perlu dijawab, karena kedua pertanyaan pasti ada jawabannya, begitu ya Bapak Ibu. Apa sih makna huruf K dari kata kreatif? Mau jawab? Oh, katanya yang jawab biar Pak K yang jawab. Khairil Anwar. Mungkin kalau menurut saya Pak ya, seperti yang di TikTok juga Pak, kalau nggak ada huruf K-nya jadinya reaktif Pak. Itu dari saya. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Tutup. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan presentasi.
informasinya. Sebelum kami tutup, izinkan kami membuat yel-yelnya lagi ya, menggaungkan yel-yel kami. Siap ya Bapak Ibu? Oke, gantian ya, maaf ya. Tim kreatif, otak berpikir, tangan berkarya, kaki melangkah. Terus Tim kreatif menyala. Sekali lagi, boleh sekali lagi? Sekali lagi, ayo lebih semangat ya ibu-ibu bapak-bapak di depan. Tim kreatif, otak berpikir, tangan berkarya, kaki melangkah. Tim kreatif menyala. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Kami selalu gotong royong. Ya, ini kita ulangi lagi atas permintaan kameramen, dia ulangi lagi Bu. Siapa kita? Siapa kita? Royong. Kami. Siapa kita? Royong. Siapa kita? Gotong royong. Kami semua Gotong royong. Yes, yes, yes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah buat tulisan yang paling indah di antara tulisan kita. Inilah tulisan guru-guru ya, yang nggak pernah nulis di papan tulis di laptop. Kalau laptop khusus bagus-bagus. Kelompok gotong royong. Kami selalu anggota Pak Heru, Pak Mustafa, Pak Fajar, Pak Pandi, Ibu Ita, Ibu Arta, Ibu Yeni, Pak Pandu. Kami jadi pandu. Ya. Peran guru dalam implementasi pendidikan karakter sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kita memberikan keteladanan. Ya. Kita adalah sebagai teladan, kita sebagai inspirator, kita sebagai pembimbing, kita sebagai fasilitator, dan kita sebagai mengevaluasi. Hal yang perlu dipersiapkan terkait peran tersebut. 1. Teladan. Keteladanan, kita memberikan contoh yang terbaik. Walaupun kadang-kala kita belum